Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Selamat pagi teman-teman, pagi Peggy, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Gimana kabar? Baik Bu. Rencananya sih hari ini saya kan mau konseling Bu ya, karena beliaunya ada masalah. Jadi nanti saya minta Ibu sebagai pengamat supaya saya juga punya perkembangan supaya bisa jadi konseling baik. Oh begitu, baik. Kalau begitu kira-kira nanti saya akan menilai beberapa poin. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita. Yang kedua, apakah Ibu mengcoaching gurunya sudah dengan menggunakan 3 kompetensi, yang diantaranya adalah kehadiran penuh, yang keduanya adalah pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiganya adalah mendengarkan secara aktif. Ketiga-tiganya mungkin ada yang ingin lebih spesifik dikembangkan oleh guru. Jadi kompetensinya itu pertama saya ingin mendengarkan secara penuh ya Bu. Jadi mendengarkan aktif juga, dan juga saya berusaha untuk bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi guru ini bisa tergali lagi kompetensinya gitu untuk menghadapi masalah yang didapatkan. Bagus sekali. Baik, pertanyaan kedua nih, kira-kira potensi mana yang Ibu ingin kembangkan? Kalau saya sih di bagian pertanyaan yang berbobot ya Bu, karena itu cukup sulit itu untuk saya lakukan. Semoga saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot itu supaya Ibu bisa mencari solusi dari masalah-masalah ini. Baik, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses seperti ini? Saya sih berharapnya kami mendapatkan solusi paling maksimal itu yang bisa Bu lakukan menghadapi masalahnya, dan hasilnya itu bisa diimplementasikan secara waktu yang segera mungkin gitu. Baik, terima kasih Bu Novel sudah dijawab pertanyaan sangat baik. Sepertinya demikian dulu ya praobservasinya. Silakan Ibu melakukan coach bersama Ibu. Terima kasih ya Bu dan lain. 3 action. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Bu Novel, kabar saya baik Bu. Iya, terima kasih sudah mau ikut sesi coaching hari ini ya Bu ya. Katanya Ibu ada masalah, mungkin saya bisa bantu kita sama-sama cari solusi. Boleh diceritakan Bu? Iya Ibu, begini Bu, sebenarnya saya tuh ada sedikit masalah ya Bu ya. Saya tuh ingin banget Bu meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Karena saya melihat kayaknya kelas saya ini berjalan kurang baik Bu. Ada beberapa anak yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran Bu. Berarti dapat kesimpulan tujuan kita hari ini kira-kira apa? Tujuannya sih saya ingin mencari solusi bagaimana supaya kelas saya itu lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa saya yang biasanya tidak mau terlibat dalam pembelajaran itu bisa terlibat aktif Bu dalam pembelajaran. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira dari 1 sampai 10, posisi Ibu dalam mencapai tujuan pada anak-anak antusias saat ini kira-kira berapa nih? Kalau poin saya sih, saya sangat ingin ya, saya dari poin 8 sangat ingin sekali mengubah kelas saya menjadi menyenangkan. Kira-kira kekuatan apa sih yang bisa Ibu tunjukkan bahwa Ibu itu akan membuat anak-anak lebih antusias gitu? Kira-kira strateginya seperti apa? Saya itu sejauh ini kan saya pertama sudah melakukan observasi ya Bu ya. Saya itu sudah bertanya langsung Bu ke anaknya, saya panggil, kemudian saya bicara dari hati ke hati, saya tanya alasannya kenapa sih kamu kok kurang tertarik gitu. Ketika belajar selalu melalui teman Nak, kenapa? Kemudian mereka menjawabnya katanya nggak ngerti Bu sama materi pelajaran dari saya.
Jadi ketika saya merefleksi diri ya Bu, saya berpikir kemungkinan pembelajaran saya kurang menarik Bu. Kira-kira media pembelajaran yang Ibu lakukan itu selama ini apa aja ya? Karena kan gini ya Bu, saya kan ada tugas tambahan lain ya Bu, jadi seringkali tuh waktunya tidak cukup ya Bu pemasaran saya Bu. Jadi saya sering mengumpul materi supaya selesai saja, akhirnya saya sering dengan metode ceramah, kemudian kadang saya kasih tugas, kemudian karena ada suatu hal saya dipanggil, sehingga harus meninggalkan kelas gitu. Kira-kira metode apa atau media apa yang mungkin bisa menarik anak-anak supaya lebih antusias gitu? Apa ya Bu ya, kalau sejauh ini sih yang saya suka pelajari ya Bu di YouTube, kemudian juga saya baca-baca di perpustakaan berbagai macam metode itu, sebaiknya saya menggunakan media pembelajaran yang inovatif Bu. Saya setuju banget. Jadi memang metode yang inovatif itu pasti bikin anak-anak lebih antusias ya dalam belajar. Nah, kira-kira rencana kedepannya akan Ibu lakukan itu apa aja? Pertama sih saya sebetulnya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Bu terkait tugas tambahan saya ini. Jujur saya ini sangat menyita waktu saya Bu. Saya ingin meminta peluang waktu kepada kepala sekolah supaya saya bisa punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran saya Bu. Terus untuk metode atau media pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan itu kira-kira jangka waktu akan dilaksanakannya kira-kira? Kalau sekarang kan anak-anak itu sedang PTS ya Bu ya. Kemudian PTS itu kan 1 pekan ya Bu. Kemungkinan saya baru akan merancang kalau selama waktu luang selesai mengawas itu saya merancang Bu media pembelajaran yang inovatif. Saya juga sudah belajar Bu dari YouTube ya Bu. Terus saya juga udah tanya sama teman-teman. Kemudian saya juga belajar dari PMN banyak Bu di situ. Nah saya mau coba. Nah kebetulan selama mengawas ini waktu saya banyak luang Bu. Jadi saya sudah nyiapin dan rencananya sih mudah-mudahan kalau tidak ada halangan mulai minggu depan begitu anak-anak masuk saya langsung terapkan. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana itu bisa diukur? Ukurannya itu kalau menurut saya kelas saya terjadi perubahan sikap Bu. Jadi dari yang tadinya tidak antusias, motivasinya kurang dan tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik, berubah menjadi semangat dan termotivasi untuk belajar Bu. Kira-kira komitmen yang bisa Ibu lakukan untuk sesegera mungkin itu seperti apa? Iya, saya berkomitmen untuk meluangkan waktu saya di sela-sela selesai mengawas untuk menyiapkan materi pembelajaran yang menarik dan PP-nya juga saya ubah ya Bu karena kemarin itu kan sudah tidak relevan lagi ya Bu. Jadi saya betul-betul berkomitmen supaya perangkat pembelajaran saya bisa siap sebelum minggu depan. Kalau begitu, mungkin setelah sesi ini dan setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu ya, semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan ya bisa ketemu lagi nih Bu. Saya sangat butuh follow up-nya gitu ya, apakah berhasil atau bagaimana, atau mungkin kita bisa coaching ulang gitu supaya pembelajaran itu tentunya bisa lebih antusias lagi anak-anaknya dan anak-anak bisa memahami pembelajaran lebih baik. Doain saya Noven supaya saya berhasil saya. Terima kasih banyak Bu Noven sudah meluangkan waktu buat saya. Sama-sama Ibu, kita saling membantu ya Bu demi anak-anak supaya lebih memahami pembelajaran. Iya, mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi guru yang menginspirasi ya Bu Noven. Baik, selamat siang Bu Noven, saya permisi dulu. Baik, terima kasih. juga. Action. Selamat siang Bu Noven. Gimana tadi coachingnya? Puji Tuhan sih lancar ya Bu ya. Jadi memang walaupun prosesnya agak lama gitu, tapi akhirnya Bu Dwi bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya gitu. Baik, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk melaksanakan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi di Sapa Ibu? Iya, jadi saya tadi menggunakan alur cerita ya Bu ya, yang sudah saya pelajari waktu CGP. Jadi yang pertama itu menanyakan tujuan. Jadi tujuan untuk coachingnya itu apa, masalahnya seperti apa. Lalu yang berikutnya itu identifikasi, di mana saya menanyakan
kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh Bu Dwi. Setelah itu ada masuk ke tahap rencana, di mana Bu Dwi juga menyampaikan rencana-rencana yang akan dilakukan dan juga tanggung jawabnya atau komitmennya selama prosesnya nanti yang akan dilakukan sesegera mungkin. Oke Bu Noven, kalau menurut saya selama saya menjadi observer tadi, saya melihat kegiatan coaching Bu Noven bersama Bu Dwi sudah sangat berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian juga Bu Noven sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dwi, dan setelah itu juga Bu Dwi bisa menemukan masalahnya sendiri. Itu kan sesuai dengan prinsip coaching ya, bahwa si Uki menemukan pikirannya sendiri gitu. Nah terakhir nih, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi bersama Bu Dwi? Kompetensi itu yang mau saya lakukan itu lebih memahami lagi dari prinsip coachingnya juga dan juga prosesnya, supaya untuk coaching-coaching berikutnya saya bisa lebih baik lagi untuk menuntun coaching-coaching lain teman-teman sejauh saya supaya lebih baik lagi. Oh gitu ya, bagus, itu sangat relevan dengan kehidupan kita. Kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin kita sudahi observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Noven. Selamat siang Ibu. Terima kasih.